Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Alifia Dwi dari program studi S1 Pendidikan IPA Universitas Tidar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan simulasi scred mengenai gerak melingkar. Nah, sebelumnya, apa sih gerak melingkar itu? Gerak melingkar adalah gerak yang menghasilkan lintasan berupa lingkaran. Nah, jadi nanti lintasannya itu berbentuk lingkaran. Kemudian, gerak melingkar ini terjadi karena vektor kecepatan V dan percepatan A selalu saling tegak lurus. Kemudian, besaran-besaran dalam gerak melingkar menggunakan besaran sudut dan bentuk persamaan kinematika gerak melingkar identik dengan kinematika gerak lurus. Nah, jadi itu pengertiannya. Selanjutnya kita lihat simulasi yang sudah saya buat. Nah, di sini ada beberapa variabel-variabel untuk simulasi gerak melingkar ini. Nah, di sini yang pertama kita set background sama objeknya. Objeknya bisa bola atau yang lainnya. Kemudian di sini variabel-variabelnya ada beberapa. Ada x0 itu 0, kemudian untuk y0-nya 100. Untuk R atau jari-jarinya kita buat 150, kemudian untuk T atau waktunya itu 0. Untuk ini W, ini omega ya teman-teman. Omeganya itu kita buat ini 10 ya. Kemudian set X-nya itu R kali cos omega kali T. Kemudian untuk yang Y-nya itu R atau jari-jari kali sin omega kali T. Kemudian di bawahnya itu aku zoom dulu ya. Nah, biar jelas ini XR kali cos omega T, yang ini YR sin omega T. Nah, di sini ada goto XY, kemudian di sini ada eros al set pen size 2. Kemudian di sini ada repeat until ya. Nah, di sini ada pen down, ubah waktunya menjadi 1. Kemudian set x-nya kebalikannya yang tadi. Kalau yang tadi itu cos, yang sini sin. Terus ini kan x-nya R kali sin omega kali T, kemudian yang Y R kali cos omega kali T. Nah, terus di sini ada pen up, lalu di sini ada goto X Y. Nah, itu dia teman-teman. Setelah itu kita akan mensimulasikannya. Nah, setelah itu kita akan simulasikan ini. Kita akan play untuk mengetahui bagaimana sih bentuknya dari gerak melingkar itu. Yang pasti bentuknya lingkaran ya teman-teman. Oke, kita play dulu. Nah, jadi geraknya itu terus melingkar, tidak akan pernah berhenti. Coba kita stop. Nah, di sini ada titik-titiknya ya teman-teman. Jadi jarak antar titik yang satu ke yang lain itu sama. Nah, jarak titik-titik ini merupakan fungsi posisi sudutnya atau perpindahan sudut. Jarak antara titik ini sama ya, seperti yang sudah saya bilang tadi. Kemudian untuk waktunya atau selang waktunya tadi kan kita buat 1 detik. Nah, ini kan sama selang waktunya. Jadi berputarnya itu sama dan searah jarum jam ya teman-teman. Kemudian selang waktu dan fungsi posisinya itu menunjukkan bahwa gerak melingkar ini beraturan. Jadi ini namanya gerak melingkar beraturan. Nah, selanjutnya kita akan coba kalau omeganya itu kita ganti, dan juga nanti jari-jarinya ganti karena
di sini ada pertanyaan. Jika jari-jari gerak melingkar tetap dan kecepatan sudut berubah, apa yang terjadi? Kemudian yang kedua, jika kecepatan sudut tetap dan jari-jari gerak melingkar itu berubah, apa yang terjadi? Nah, yang pertama kita yang jari-jarinya tetap tapi kecepatan sudut berubah, berarti kita ubah kecepatan sudutnya. Misalnya kita buat 5 ya. Oke, kita apply. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman, jadi titik-titiknya itu semakin sempit atau waktu yang ditempuh itu semakin kecil, jadi geraknya semakin lambat. Kemudian kalau kita coba lebih besar dari yang tadi 10, kita buat di sini 20. Nah, jadi ketika kecepatan sudut 20, ini jarak antar titiknya itu renggang dan waktunya itu semakin cepat. Jarak yang ditempuh geraknya semakin cepat. Kemudian berarti fungsi posisinya itu tetap sama ya, karena gerak melingkar beraturan, tetapi ini waktunya akan semakin cepat. Nah, kita kembalikan lagi ke yang tadi 10. Berarti dari pernyataan tadi, jika jari-jari gerak melingkar tetap dan kecepatan sudut berubah, apa yang terjadi? Jadi yang terjadi itu ini jarak titik atau fungsi posisinya sudut itu semakin renggang kalau omeganya semakin besar, dan waktu yang ditempuh itu semakin cepat. Kemudian kalau omeganya itu semakin kecil, fungsi posisinya semakin semakin kecil, jarak tempuhnya itu semakin lambat, jarak tempuhnya semakin kecil dan juga geraknya semakin lambat. Oke, coba kita sekali lagi biar teman-teman paham. Oke, ini yang 20 ya, berarti semakin cepat. Nah, seperti itu. Kemudian kita ganti yang 5. Yang 5 itu semakin lambat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kita ubah di sini selanjutnya yaitu R atau jari-jarinya. Jari-jarinya di sini kan 150. Coba kita ya 100. Apa yang terjadi? Itu kan pernyataannya atau pertanyaannya. Nah, jadi jari-jarinya, jika jari-jarinya semakin kecil, maka bentuknya lingkaran itu juga semakin kecil. Lalu untuk omeganya itu atau fungsi posisinya itu tetap seperti tadi, hanya waktu yang ditempuh itu semakin cepat karena jari-jarinya semakin kecil. Misal kita 50. Nah, jari-jari akan semakin kecil dan waktunya itu akan semakin cepat. Nah, kemudian kita buat tadi kan 100. Awalnya kita buat 200. Nah, di sini omeganya kan tetap, tapi jari-jarinya itu berubah. Nah, di sini geraknya itu semakin cepat ya teman-teman, dan jaraknya itu renggang karena jari-jarinya itu juga besar, sehingga waktu yang ditempuh itu juga cepat. Nah, itu dia teman-teman simulasi dari gerak melingkar. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Kurang lebih cukup sekian simulasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di simulasi selanjutnya.